Sudah 1 bulan yang lalu di sekolahku kedatangan guru baru, guru olahraga. Tubuhnya tegap seperti seorang polisi, rambutnya pendek dan yang semakin menarik, ada kumis tipis yang menghiasi bibirnya. Beberapa hari yang lalu aku sebagai guru kesenian dan dia sebagai guru olahraga mendapat tugas mewakili sekolah di acara Pekan Olahraga Nasional di Semarang. Itulah awal kedekatan aku dan Pak Surur, menginap di yang sama dan terjadilah hal yang sama-sama kita inginkan itu. Inilah kisahku dan Pak Surur, si guru olahraga yang gagah dan berkumis. Pak Surur berumur 30-an tahun, masih sendiri. Wajahnya mirip-mirip Rano Karno saat masih muda. Cuma Pak Surur ini lebih gagah. Sepertinya ia rajin berolahraga. Selama sehari kami mengikuti kegiatan bersama. Sesekali aku memergoki dia menatapku sambil tersenyum. Ketika beberapa kali tertangkap basah, ia sedang memandangiku. Aku memberanikan diri untuk menggandengnya ketika sedang berjalan bersama. Tak disangka, ia malah menggenggam erat tanganku itu. Antara senang dan bingung, aku masih bertanya-tanya dalam hati. Apa iya guru olahraga yang gagah ini gak suka sama apem Australia? Dan jawabannya ketika malam harinya kita di yang sama. Pak Surur menjadi pribadi yang berbeda, sangat berbeda. Ia dengan percaya diri mengaku bahwa ia memang tidak pernah tertarik dengan kue. Ia dengan gamblang menceritakan pengalamannya dengan seorang guru sejarah bernama Pak Ahmad, atau pengalamannya dengan tetangga sebelah rumah yang kadang-kadang masih melakukan pertemuan diam-diam. Bagiku itu terlalu berani. Meskipun aku juga tertarik dengan Pak Surur, tapi aku masih malu-malu untuk mengakuinya. Malam itu aku mendapat pengalaman yang tak akan pernah kulupakan. Dari kebersamaanku yang hanya 2 hari bersama Pak Surur, sekarang kami menjadi dekat satu sama lain. Diam-diam dan dengan sangat hati-hati, Pak Surur dan aku selalu melakukan pertemuan-pertemuan rahasia dan singkat, namun sangat berkesan. Kadang-kadang ketika sekolah sedang libur, kita juga melakukan pertemuan di luar. Begitulah yang terjadi. Kau tidak mungkin menyimpan bangkai untuk selamanya. Suatu saat seseorang pasti akan mencium bau bangkai itu. Adalah istriku yang sudah lama curiga, bahkan sebelum aku akrab dengan Pak Surur, bahwa aku tak pernah mencintai dirinya dengan seutuhnya. Dia mulai bertanya kepadaku ketika beberapa bulan setelah perkawinan aku bersikap dingin kepadanya. Mula-mula ia bertanya apakah aku mencintainya. Aku hanya mengangguk karena aku tahu akan dibawa ke mana pertanyaan itu. Lalu istriku mulai bertanya tentang beberapa pria yang berfoto bareng denganku yang menurutnya terlalu mesra. Istriku memang pintar dan jeli. Ia tahu bahwa foto-fotoku dengan beberapa pria yang aku simpan di dalam HP itu tidak wajar alias mencurigakan. Lalu dengan jelas sekali ia bertanya, apakah aku suka dengan lelaki? Sejenak aku diam memandang istriku dan kemudian aku tahu tidak ada gunanya lagi berbohong kepadanya. Maka aku mengangguk dan menjawab iya. Istriku tidak marah atau melempar-lempar barang. Dia dengan sangat anggun mengangguk-angguk, kemudian dengan lembut berjalan keluar kamar. Tapi di lain hari, tepatnya hari Minggu, istriku mengatakan kepadaku bahwa ia telah mengundang Pak Surur untuk datang ke rumah untuk makan malam dan berbincang-bincang. Aku terkejut sekali. Ku coba menghubungi Pak Surur agar tidak datang ke rumahku. Tapi Pak Surur lebih gila lagi. Ia menjawab akan menerima undangan istriku. Katanya lagi, ia akan datang tepat waktu.
Aku semakin kebingungan. Bagaimana kalau istriku murka, kemudian melakukan hal-hal yang tidak semestinya kepada Pak Surur? Malam itu, sebelum kedatangan Pak Surur, aku mencoba berbicara baik-baik dengan istriku. Aku minta maaf karena tidak bisa menjadi suami yang sebenar-benarnya suami. Aku bahkan sampai memohon kepadanya agar tidak membuat keributan dengan Pak Surur. Istriku hanya tersenyum, kemudian menyentuh pipiku dengan punggung tangannya. Kita lihat saja nanti ya mas. Ketika mendekati jam 8 malam, aku mulai gelisah. Dan ketika mendengar suara motor yang berhenti di depan rumah, aku langsung bergegas keluar. Maksudku untuk menghentikan Pak Surur agar tidak masuk rumah. Tapi terlambat. Istriku sudah memberikan sambutan hangat untuk Pak Surur. Ia menjabat tangan Pak Surur dan membawanya masuk rumah, melewati diriku yang hanya mematung. Pak Surur tersenyum, istriku juga tersenyum. Sepertinya mereka kompak membuat aku kebingungan sendiri. Sini Pak Dahlan, duduk di samping saya, kata Pak Surur, dan istriku hanya mengangguk kepadaku sambil tersenyum. Aku hanya bisa menurut, mengikuti kata Pak Surur dan anggukan istriku. Saya Lastri, istrinya Pak Dahlan. Itu kalimat pembukaan dari istriku. Saya Pak Surur, temannya suami Anda, jawab Pak Surur. Santai sekali beliau, dia tidak tahu kalau dadaku dak-dik-dukder tidak karuan. Aku melihat di sekitar Lastri dan kulihat ada asbak dari kayu yang cukup besar. Mungkin benda itu yang pertama akan dilempar ke Pak Surur. Oke, kata istriku. Jadi begini Pak Surur, kita bincang-bincang santai saja ya. Pak Surur mengangguk-angguk, kemudian Lastri mulai bertanya beberapa hal. Misal, kenapa Pak Surur masih sendiri di usia 30 tahun? Kemudian istriku mulai menyinggung hubunganku dengan Pak Surur. Tidak ada sedikit pun amarah yang kutemukan ketika istriku mulai berbicara. Ia malah terlihat sedih. Ya, sebuah kisah yang aku sendiri juga belum pernah mendengarnya karena peristiwa itu terjadi sebelum aku menikah dengan Lastri. Dulu ia memiliki seorang kakak laki-laki yang meninggal di usia yang sangat muda, 25 tahun. Ia mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Keluarga mengira bahwa kakaknya itu mengalami depresi berat. Namun Lastri belakangan mengetahui dari tulisan-tulisan kakaknya yang ia temukan di dalam lemari. Kakaknya menyebutnya sebagai kutukan. Dikutuk untuk tidak bisa mencintai perempuan dan hanya bisa menyukai laki-laki. Dia juga menceritakan tentang bagaimana tersiksanya ketika ia menyadari bahwa ia menyukai kakak kelasnya. Dia menulis dalam bukunya betapa tersiksanya dia karena harus menyimpan perasaan itu sendiri dan tak mungkin untuk mengungkapkannya. Istriku memandang Pak Surur, kemudian memandangku. Ada senyuman kecil di wajahnya yang sedih. Jika kita menyukai seseorang, kita harus mengungkapkannya kan? Tidak mungkin dipendam selamanya, kata istriku. Lastri menyandarkan tubuhnya pada punggung kursi dan lagi-lagi tersenyum kepada dua pria di hadapannya, yaitu aku dan Pak Surur. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Yang jelas, saya tidak akan menghalangi perasaan kalian terhadap satu sama lain, kata Lastri. Satu yang pasti, lanjut Lastri, kalian pasti tidak akan menikahkan dan aku masih menjadi istrinya Mas Adnan. Mungkin yang perlu saya rubah adalah cara saya melihat Mas Adnan, kata Lastri sambil memandangku. Tidak ada sedikit pun amarah di dalam sinar matanya itu. Dan kini aku juga bisa melihat istriku itu dari sisi yang berbeda. Aku yakin tak akan menemukan perempuan seperti dia lagi di dunia ini. Sejak pertemuan kami bertiga itu, aku juga mulai mengurangi pertemuanku dengan Pak Surur.
Kadang selama seminggu lebih kami tidak melakukan pertemuan rahasia. Kemudian tanpa kami sadari, kita menjadi terbiasa untuk tidak bertemu dan melakukan itu. Aku dan Pak Surur kini menjadi teman biasa. Bertemu, saling menyapa, tertawa-tawa seolah tak pernah terjadi apa-apa di antara kita. Suatu hari, Pak Surur mengajakku melakukan pertemuan, tapi kali ini di tempat terbuka, di sebuah kafe kecil di dekat sekolah. Di sana, ia menceritakan kepadaku tentang seorang wanita, janda tanpa anak karena suaminya meninggal. Namanya Jumiatun. Pak Surur mengaku merasa cocok dengan Jumiatun ini, dan ia berniat akan menikahinya. Aku mendapatkan wanita seperti Lastri, istrimu, katanya dengan gembira. Aku berdiri dan memeluknya. Selamat ya, akhirnya kamu juga menikah, kataku. Pak Surur membalas pelukanku itu. Tiba-tiba aku ingat Lastri istriku, dan tiba-tiba aku ingin pulang dan memeluknya erat seperti yang aku lakukan kepada Pak Surur sekarang.